sheet, and then I move it into, here into chapter 4. So, here in chapter 4, you can see, again, I stop sharing for this data. We come to the chapter 4. Okay, here chapter 4. Comparative distribution of linguistic mode. It is still linguistic mode, okay? And, okay, wait. Still, nah ini dia. Okay, this one. Wait a minute, sir, ma'am. Comprehensive meaning and layout. Okay, wait minute. Aduh. Nah, this is the comparison of visual meta functions. To answer this question number. Halo. Bu Rismar? Halo. Saya yang terkeluar apa Bu Rismar? Hah? Nggak kedengaran Bu Rismar ya Pak? Bu Rismar. Bu Rismar Yang kayak gangguan yang ya. terkeluar. Nampaknya Mati lampu. terbentur. Iya, Ya mungkin Bu mati lampu. Rismar. Mungkin mati lampu lagi kali. Pikir saya yang terkeluar. Kok suara Pak Samnya kedengaran. Ya, Kayak yang keluar terkeluar. Iya, keluar mati lampu mungkin ya, Ibu ya. Iya. Kita tunggu berapa menit Pak? Mungkin dihubungi dulu. Tadi mati lampu dia ya Bu ya katanya? Ya, Bu mati lampu. Dian? Oh iya. Iya, mati lampu. Hmm. Kasihan juga. Resiko daring ya, Mem. Iya. Nggak mungkin dia pindah. Oke, here you are. Iya. Di lingkar sering mati Ah. lampu, ma'am. Maaf. Nah, mati lampu. Suaranya belum ini, kedengaran, Bu Rismar. Suaranya belum kedengaran. Halo, ma'am. Ya. Oke. Halo. Ya. Silakan. Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Alhamdulillah. Wait a minute. Okay, let's continue to the question ya, ma'am ya. For the Okay, quantitative. no. I like to simplify. Okay, good. I like to simplify. Okay, for the third Okay. question, you said that how well, yeah, the word how well. What criteria you use to state how well? Because I cannot find in chapter 3. Oh, okay. What criteria? Wait a minute, sir. Ma'am, saya catat dulu ya. How Criteria. well? Okay. If you say what is the criteria of how well these three books here, these two publishers here, based on the student-teacher perception, it is based on really on the teacher and student's perception. But before I asked the question for the questionnaire and also interview, I told them that the theory of multimodality based on the Crespo-Nuluan, that multimodality here is they have 5 and also it's also have the function. So when the multimodality here presents in the textbook accordance with the function, we can say that it's good when you think that you can understand the book easily, understand the meaning. I think that
it is I mean here it is subjectively good, so that the students and teacher here give their own perceptions based on their experience in using this textbook. So the usefulness of this textbook based on the teacher and students perception. Thank you, ma'am. So Maybe you I have any cannot suggestion, ma'am? find whether it is well, good, or not good, or less good in your chapter Yeah. 3. Yeah, you may add it. Yeah, what criteria Okay. you use. Okay, the last Okay. one. Di bab 3 ya, ma'am ya. Chapter 3 Yeah, ya. the last one, from interview data analysis, you said you use thematic analysis. It means that you do the coding and then blah 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 until you got the themes. But I cannot find the themes from the interview. You just try to explain it one by one, the interview from student 1, blah blah blah, 2 and 3. So what you write in your chapter 3, you have to do it in your data analysis, but you just let them put fully in your chapter 4 the result of the interview. How could you So, ma'am, explain me what you have already written in your chapter 3, but you did not do it in your chapter 4? Especially regarding excuse me, ma'am. the result of the interview. Okay, excuse me. What do you mean in chapter 3 here? I have in the In chapter 3, you said the result of the interview yes, will be thematic. analyzed with thematic analysis. It means what? If you got the data of the interview, so what should you do after that? You have Okay. raw data, the Actually, results, the what I result, mean and here, then what will you yes. do? Yeah, what I mean here, the interview, yeah, based on the theory from the Caspar one, so that the thematic here based on the 7 dimension and 3 function, yeah, that the result of the interview here then analyze conventionally, then based on what teacher and students have, I mean here have answers my interview. What I mean here, that's what I mean, ma'am. Can you show us in a simple way? I mean, just put them in tables. Those are 7 criteria of thematic analysis from the interview. You said 8 or 7, and then those are the words from the student or from the teachers related to this theme, because I cannot see it simply through your result. Thematic analysis, what I have in mind that you have the themes, and then those are the data, and then you relate this theme to the data you have. Can you show me simply through a table or through what do you call a short summary of the result of your interview? Well, I mean here okay, let we see in appendix, ma'am. Wait a minute, yeah. Yeah, I in open the appendix. appendices. Wait a minute. Oke, saya buka appendix yang lengkap. Wait a minute. Wait a minute. Oh ya, di chapter sini. Wait a minute, sir. Ma'am, oke. Wait. Aku share screen dulu. Appendix H, student interview guide. I cannot see the result. No, ma'am. Actually, not all appendices are, I mean here, I put in the printout, but the complete one you can see here. Okay. Yes. Some are Can I? really not, yeah. Wait, yeah. Appendix, okay. Show the Continue. interview result, the team of interview result. The interview result, wait a minute. Okay, questionnaire instrument, okay. Here the questionnaire instrument, interactive It minute, is blah blah questionnaire blah. interview. Okay, validity, okay. Questionnaire reliability, intercoder here, this one, Interview and then wait result. minute. Interview. Wait minute, ma'am. Item levels. Wait minute. Di number.
students interview Right, guide here. right. It It is is the right, student not interview result, yeah. guide, right? Kemudian Indonesian person of, sorry, ya, here student interview question, versi bahasa Indonesianya, and then transcript of interview here, and then selected teacher interview transcript. Here is the transcript. And then for the video also has already said the link in YouTube. Kemudian ini student transcript. Wait a minute, ma'am. Di sini atau di mana tadi ya? Interview coding This and is thematic analysis Patrick. This one, ma'am. Memang tidak semua, mohon maaf, tidak so semua yeah, appendix ini saya masukkan karena kemarin this keterbatasan di print. yeah I'm so in your sorry, chapter ma'am. yeah, because Actually, I want to put all my appendix here, but I think maybe I will present it in tertutup mungkin, ma'am. Ini saya yeah, pikir ini ya actually ada. Saya pikir nggak akan it's ditanya quite ini simple gitu. to see it. Tapi akhirnya Yeah, saya siap. Oke. yeah, it's quite simple. This one. Okay, Nah, this one. so Okay. let's try Okay, the ma'am. last. So, Yes, your suggestion this should is I the last put one. it Okay, all ya? in Okay, chapter okay. 4. Yeah, okay. Thank Okay. you, Prof. Afnia. Oke, thank you, Terima Bekas. kasih. Ya. Next, Pak Thank you, Nurmansyah. Bekas, for the suggestion. Silakan Pak Nurmansyah. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Sapnil. Yang kami hormati ada Prof. Heri Mulyono, ya, ada Prof. Dian, ada Bu Dr. Kasmaini, ya. Dan congrats ya, Bu Risma sudah masuk tahap Terima seminar kasih, hasil. Pak. Terima kasih, Pak Noe. Apa Ya, kabar? mudah-mudahan selalu dimudahkan ya untuk proses Amin, selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah. Amin, amin, amin. Ya, baik Bu Risma. Ini saya mulai komentar dari judul ya. Ya, Judul kemarin boleh, sudah Pak. disepakati ya. Sudah disepakati. Iya. Hanya tadi sudah disinggung juga oleh Prof. Heri ya, bahwa ini sebenarnya bukan membandingkan publishernya sebenarnya kan, Iya. tapi lebih membandingkan kurikulum providernya ini kan, lebih ke kurikulum ini kan. Nanti walaupun ini akan ada 4 aspek yang dilihat secara multimodal ya. Ini multimodal type-nya, multimodal function-nya, quality, dan persepsi. Tapi dari 4 aspek itu harapannya itu bisa menemukan desain kurikulumnya antara kurikulum ya antara kurikulum Cambridge dan kurikulum Indonesia atau IFL ini gitu. Gitu. Sehingga memang di judulnya ini kalau mau secara tegas itu kan lebih ke comparative multimodal analysis of IFL ya, textbook (2) itu multimodal types, function, quality, and user perception in Indonesian and Cambridge gitu. Oh, Textbook oke, system oke. gitu, textbook system karena itu yang dilihatnya gitu, Ya, bukan sistemnya. Oke, iya oke, oke. sistemnya itu yang dilihat gitu kan. Jadi sesuai isinya gitu kan karena isi temuannya itu. Siap, Itu dari siap, judul. Pak Noe. Itulah judul ini abstrak nih. Kayaknya belum, tolong dituliskan abstrak ya. Belum ada ini ya. Lupa abstrak ya. Astagfirullahaladzim. Ya, Lupa saya abstraknya, Pak Noe. Ya ya. Allah ya Rabbi. Ya benar-benar abstraknya belum. Ya, nanti ditulis abstraknya. Ini pakai Iya, abstraknya iya. Prof. Sapnil ya. Menggunakan pola Saya Imrat ya. kelupaan, Prof. Maaf, Prof. Abstraknya kelupaan. Ya Allah. Ya, kalau struktur abstraknya sudah ada bukunya Prof. Sapnil ya. Ya, ya. Dengan Siap. pola Imrat nanti ya. Maksimal 250 kata saja. Kemudian di bagian pendahuluan. Ini sudah bagus ya. Hanya nanti ini ada beberapa kalimat misalnya lebih masih bersifat naratif ini. Misalnya previous studies are limited. Nah, nanti tolong gapnya dibuat secara sintesis misalnya. Misalnya penelitian A hanya menganalisis visual gitu ya. Penelitian B hanya gestur gitu. Penelitian C hanya image relation gitu.
Apa perlu dalam bentuk Juga tabel, belum ada Pak Noe? penelitian yang membandingkan lokal vs internasional gitu ya, yang menggunakan 4 Perlu nggak itu dimensi yang itu yang dipertegas. itu kita buat dalam tabel? Ya Pak Noe, Ya, ya supaya jadi lebih di situ sintesis kita di- buat dalam tabel ya bisa nggak? boleh saja sih. Tapi kalau di pendahuluan kayaknya jarang ya pakai tabel. Biasanya di bab Oke 2 oke nanti di penelitian relevannya saja. oke 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 oke. Tapi dipertegas ya bahwa 4 komponen itu yang akan dilihat gitu ya. Nanti sesuai dengan rumusan Siap. masalah kan. Itu dipertegas, Oke yang lain tuh tidak seperti itu. oke siap siap Pak Noe. Sehingga nanti ya harapannya state of the art metriknya ya, riset gap diagram. Jadi konseptual gapnya juga, methodological gap dan empirical gapnya. Jadi Siap lebih siap. Jadi lebih keempat gate sempurna itu nanti ya ya. ya Pak Noe ya. Ya. Kemudian bagian kajian pustaka ini sudah lengkap lah ya. Hanya ini 70% menjelaskan teori. Nah, harapannya nih kalau disertasi harus menunjukkan critical review. Oke. Misalnya ini Critical contohnya misalnya. Ini ada critical comparison misalnya. Apa sih bedanya teorinya Kress, Van Leeuwen, Betterman ya, Jewitt, Bessemer, Tomlinson itu apa oh gitu. Sehingga nanti yang mana yang lebih dominan atau bisa dikombinasikan gitu untuk menjawab rumusan masalah. hmm. Ya ya ya. Baik Pak Noe. Oke. Jadi juga di kajian pustaka nanti diperkuat konseptual frameworknya ya. Ini masih berupa alur, belum menunjukkan hubungan variabel. Padahal ada 4 komponen utama nih kan. Conceptual framework. Ya. Kemudian di bagian metode penelitian, ini karena Ibu menggunakan istilah kuantitatif dan kualitatif, jadi bagusnya menggunakan mixed method ya. Sebenarnya saya tuh pengen nulis mixed method Ya, Pak Noe. nanti Cuman setelah saya nanti yang literasi lagi, kualitatifnya ya. uh-uh, setelah saya literasi lagi mixed method, punya saya ini belum bisa dikatakan mixed method. Menurut pendapat saya setelah saya literasi baca dari beberapa buku, misalkan dari bukunya Creswell gitu kan, Ya. jadi saya lebih mengatakan ini adalah kualitatif, cuman menggunakan data deskriptif kuantitatif hanya untuk mean dengan weight saja gitu. Kalau saya bilang mixed method, saya khawatirnya ini justru dipertanyakan di mana mixed methodnya gitu loh. Mungkin Pak Noe ada saran? Ya, kalau di buku Creswell yang 2006 ya, bahkan Ya, yang terbaru 2006. tuh Ini nih. ya John Iya. Creswell itu ya kalau sudah menggunakan visioner apalagi codingnya pakai angka itu ya, itu tidak apa-apa. Jadi Uh-uh. tidak harus tidak Oh, harus itu sudah bisa dianggap mix mixed method method. itu dieksperimenkan, tidak harus. Jadi Oke, oke. data yang ada kuesioner gitu kan, karena itu menyimpulkan juga kan dari hasil data kuesioner angket. Iya, 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 Pak. Walaupun Iya, nanti iya. dideskripsikan, tapi deskripsinya udah angka gitu kan. Ada kriteria dari angka. Dituliskan saja mixed Oke. method, nanti kualitatifnya menggunakan semiotik gitu kan. Nanti yang Mantap. kuantitatifnya menggunakan coding gitu kan. Coding Oke. set Baik, itu ya. terima kasih, Pak. Masukannya nanti saya tulis mixed methodnya. Ya. Nah, kemudian di hasil dan pembahasan ini sudah cukup bagus ya. Hanya harapannya tadi, jadi temuan yang 4 tadi, gitu ya, kalau bisa bisa menemukan misalnya terkait dengan rumusan masalah pertama misalnya. Ini kan tipe multimodal ya. Mhm. Nah, tipe multimodal ini nanti arahnya kalau yang Indonesia ini kan lebih ke struktural ya, pedagogik nih kan. Mhm. Kalau Cambridge ini Lebih ke task ya, oriented. ini kalau dilihat di apa? Ini Ibu menyatakan ini sama ya, bahwa model linguistik dan tata letak lebih dominan, sedangkan audio, visual, gestur berfungsi pendukung. Iya. Ini keduanya
terlihat sama, tapi beberapa menyatakan berbeda gitu nah di dalamnya. Coba dipertegas nih, apa perbedaan yang multimod multimodal type-nya ini? Oke, perbedaan yang yang menjadi basic Hmm. dari kedua buku ini ya, ya Pak Noe Ya, ya, kedua dipertegas lagi kedua ya. buku ini sehingga nanti bisa disimpulkan Bu, oh ternyata audio misalnya visual misalnya atau teks ya, teks, audio visual Audio. digunakan itu tujuannya itu apakah hanya nanti secara kurikulumnya itu ya desainnya itu SCL gitu, student center learning, Mhm, atau teacher center mhm, mhm. secara kurikulum gitu nah. Oh, jadi Ini ini kita kaitkan dengan bisa kurikulum ditarik. ya Pak Noe. Iya, karena ini kan harapannya kan ini kan kalau buku ajarnya bagian dari kurikulum. Nanti Oke. kan fungsi multimodal secara umum kan memperkuat pemahaman konsep gitu ya, merangsang berpikir kritis, meningkatkan motivasi belajar siswa dan muaranya nanti ke desain kurikulumnya itu. Ya, ya. Tujuan utama kurikulumnya itu apakah ini hanya komunikatif saja gitu kan pendekatannya, atau SCL atau teacher center. Nah, kebanyakan buku di Indonesia ini kan rata-rata teacher center, hanya ada Ka- teori gitu kan, gitu nah, Kalau saya hanya sempat ada diskusi dengan ya, teman pengembang kurikulum, Bu Ice, mungkin ya, Pak Noe paham Bu Ice Khadijah itu, kita lebih ke fokus ke deep learning di situ. Jadi kalau kita lihat di kurikulum Merdeka, memang buku yang dipakai itu fokus ke deep learning, jadi bukan hanya sekedar teacher atau student centers, tapi lebih ke memang teachers ini hanya facilitate. Makanya buku, kalau bisa kalau kita masukkan ke desain kurikulum, yang saya kasih di suggestion tadi di implication, baiknya publisher itu lebih ke balance. Jadi di mana seperti di Cambridge yang lebih mandiri sekali, tapi uh, peran guru di situ sebenarnya lebih dituntut tinggi karena di situ dia ke tes oriented gitu. Makanya di situ audionya lebih banyak karena dia audionya itu di listening testnya itu lebih dominan. Sedangkan di Kemendikbud ya, dia di audionya less gitu karena memang di kurikulum Merdeka listening itu dia integrated sebetulnya tapi tidak terpisah seperti di Cambridge seperti itu. Apakah itu perlu saya tuliskan seperti itu di pembahasan bab 4 Pak Noe? ya. Saran saya perlu ditambahkan di bagian tinjauan pustaka juga gitu, Hmm. bahwa empat aspek ini di rumusan masalah muaranya ke desain kurikulum gitu. Harapannya gitu ya Bu Rismar, karena ini kan harapannya nanti ketika Implicationnya orang nanti gitu membuat ya. membuat buku IFL ini yang bagus itu seperti apa gitu. Apakah memenuhi kriteria kurikulum atau tidak gitu. Nah, secara ini kan multimodal, ini kan alatnya ini sebenarnya. Ya, Nah, alat ini apakah mendukung misalnya tadi deep learning. Jadi Ibu harus menyampaikan konsep deep learning itu kan ada tiga langkah ya. ya. Langkah memahami, mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Dan itu kan turunan dari Anderson dan Creutzfeldt. Ya, Nah, misalnya di awal bab satu misalnya, itu kan dianalisis harusnya kan. Ini kan sebenarnya instrumen utama ibu kan analisis dokumen sebenarnya ini kan. Kalau ya. mau kualitatif Dokumen. murni kan, kalau ibu mau Ya, kualitatif murni sebenarnya menganalisis dokumen dokumen saja. saja. Konten analyze sebenarnya. Ya, Sebenarnya kan konten analysis ini bisa menemukan, nah, misalnya tadi, oh ternyata waktu bab satu dimulai dengan tahap memahami misalnya. Oh tahap memahami ini multimodal apa yang digunakan di Cambridge itu? Di internasional yang di Indonesia menggunakan multimodal apa gitu Bu. Seperti itu sih sebenarnya harapannya. Nanti di tahap mengaplikasikannya juga model yang mana apa moda yang mana yang digunakan itu. jadi kita Arahnya ke kayak sana sebenarnya. Atau ini kalau temuan saya Bu, saya juga kan meneliti juga terkait dengan ini. Sebagian besar ya buku, nah ini kalau yang buku yang bahasa Indonesia itu rata-rata bukunya itu ya menggunakan metode ceramah, teacher center. Jadi hmm, hanya teori, latihan gitu kan. Jadi ceramah dan penugasan saja. Apakah nih, saya ingin tanya, apakah dua buku ini ceramah dan penugasan saja?
Ada Tidak. tidak proses membimbingnya gitu? Ada. Jadi kalau bahasa Inggris itu kita lebih kemudian Zagreb based approach. Jadi Iya, di situ ada building jang knowledge, segala ada Zagreb based approach di ya. situ. Kebetulan itu yang pernah saya teliti, alhamdulillah masuk di jurnal Sinta Sinta 3 kalau nggak salah kemarin pas Ini penugasan ini berbeda ya, jang 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 retek sebagai Zagreb based approach. Dia iya, dia ini sebagai pendekatan desain pembelajaran atau sebagai model pembelajaran. approach. Dia lebih ke approach. Jadi kita tetap menggunakan deep learning, tetapi di situ kalau saya amatin di buku punyanya Kemendikbud itu, dia Ya. scaffoldingnya itu, jadi scaffoldingnya itu di layoutnya dia itu dia mengikuti urutan dari Zagreb based approach diawali dengan modeling of the text gitu, Ya, kemudian misalnya doing construction of the text seperti ya itu. join Nah ini yang sedikit berbeda dengan yang di Cambridge, karena Cambridge dia orientasinya pada uh, student performance gitu atau tes seperti itu Pak. Uh, uh, Oke, nah seperti itu itu. bisa disimpulkan seperti itu nanti harapannya. Oke 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 oke. Ya, terima kasih Pak Noeh atas masukannya. Halo Pak Noeh, apakah suara saya kedengaran Prof? Ya, mana? Mana Pak Noi? Pak Noi tadi. Apa terpental Pak Noehnya? Kelempar. Nah, kurang tahu Hilang. saya. Hilang Pak Noehnya. Sambil menunggu ya. Ah, Ibu Dian, silakan Ya, Bu Dian. ya Prof. Terima kasih. Sambil menunggu. Izin, Ya. ya, izin Prof Heri, Memkas, Prof Safnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Prof Bu Risma, Dian. selamat ya. Selamat Terima kasih bahwa Prof Ibu Dian, makasih sudah bimbingannya. sampai di tahap ini dan artikelnya juga sudah direview di Q2 ya. Luar biasa. Mudah-mudahan lancar sampai Amin. apa sampai di ujian tertutup dan ujian terbuka Amin, amin, dengan amin. apa publikasi artikel yang luar biasa ya gitu. Selamat ya selamat. Ibu ini tahap masukan ya Bu ya? Oke, Bu. Ini tahap masukan. Oke. Jadi masukan dari saya tadi kan sudah diarahkan ya Bu ya. Sangat apa? Ada masukan dari saya itu untuk ini kan level 9 Bu ya. Bagus sekali tadi Pak Noi memberikan semacam masukan bahwa nanti juga akan paling tidak kalau belum sampai pada desain kurikulum paling tidak ada masukan-masukan gitu ya. Ada inovasi-inovasi yang bisa digunakan untuk mendesain kurikulum EFL yang bagus untuk apa buku-buku bahasa Inggris di Indonesia yang mudah-mudahan juga bisa akan digunakan juga di luar ya Bu ya, yang bersifat Ya, global ya, ya. juga, yang bersifat global juga, eh, sehingga eh, pekerjaan Ibu yang luar biasa ini memang membawakan berkah yang luar biasa Amin. untuk global juga, ya untuk global juga. Untuk itu Ibu masukannya adalah yang pertama itu eh, di apa di novel T itu kan ada beberapa ada sekitar berapa ya satu dua tiga empat ya ada 4 novel T yang ibu rancang ya mulai di halaman 11 12 itu ya ada 4 novel T yang ibu rancang itu. Nah kalau memang ibu mencoba untuk apa memberikan apa masukan untuk desain kurikulum ya untuk desain kurikulum yang bagus untuk buku-buku EFT e, e apa sekarang apalagi sekarang berkembang apa Bu bahasa Inggris global misalnya ya Bu ya bahasa Inggris global. Nah ini menarik banget ya menarik sekali mudah-mudahan saja bisa di apa ya dibahas lebih lanjut di bab 4
ya di bab 4 keempat novel T itu ya keempat novel T itu karena saya lihat di bab 4 ini Ibu baru mendiskusikan tentang bagaimana desain atau temuan tentang analisis isi yang didukung analisis isi terhadap buku dan didukung oleh data-data kuantitatif dari pertanyaan-pertanyaan atau persepsi guru dan siswa. Nah, bagaimana Ibu mencoba menjelaskan bahwa eh, keempat novel T ini yang ada di halaman 11-12 itu juga sudah terrealisasikan di dalam temuan penelitian Ibu. Oh, di bab 4 Gimana? ya, Prof ya. Ya, ya, Oke, baik saya catat, Prof. oke. Mhm. Kedua, Ibu, masukan yang kedua, Ibu di apa ya, waktu apa ya, revisi em, itu revisi yang dari Prof. Safnil Pembagian kali ya, materi. Ya. karena terkirim juga ke saya gitu Bu ya, masukan-masukan dari Prof. Safnil itu. Itu di halaman 42 Bu, coba dibuka 42 ya, di halaman 42 itu di halaman 42 itu tentang penelitian terdahulu yang Review dilakukan oleh related Purba studies. dan Wirja ya, yang dilakukan oleh Purba dan Wirja. Heeh, heeh. Ini kayaknya memberikan komentar bahwa kritik yang Ibu berikan terhadap penelitian yang relevan, apalagi ini ditulis di awal-awal review of the related studies, Bu ya. Ini Heeh. masih sifatnya deskriptif gitu ya, belum tajam. Nah, Ibu Oh, coba iya. ya, Ibu coba lagi ya Bu ya. Ini dibaca lagi, lalu coba Disintesis dikritik. lagi itu ya, Prof Dian Iya, ya. ya, coba dikritisi agak lebih tajam gitu ya, karena ini masih sifatnya deskriptif ya. Ya, kalau yang penelitian yang Ibu komentari selanjutnya mas sudah lumayan kritis ya, Oke. hanya saja di yang dua ini kok masih sifatnya Oke. deskriptif gitu Bu ya, masih Purba sama sifatnya Fitriana Wirza ya, Prof ya. iya, iya itu kok masih Siap. deskriptif gitu. Siap, Prof. Kemudian Ibu di berikutnya itu di etik. Halaman berapa, Sebentar, Prof? sebentar, sebentar. Iya, sebentar. Saya cari dulu ininya. Saya cari dulu awalnya ya, Bu ya. Saya cari dulu awalnya ini 69 ya. tentang apa? Terutama di metodologi ya, di metodologi, di bab metodologi halaman 51. 51 Ya, di halaman 51. ya. Ibu ini kan ada kecenderungan kualitatif ya, Bu ya. Ya, Ini ah, ah. kualitatif. Hanya Ah, ah. menggunakan data kuantitatif, deskriptif kuantitatif untuk analisis interview dan angket saja. Ya, untuk membantu, Masih percentage, membantu membantu percentage sama, mengargumentasi, iya, betul. ya, mengargumentasi temuan-temuan kualitatif yang Ibu Iya, sudah lakukan. Nah, ini halaman 51, Bu. Ini cuma istilah aja ya, Bu ya. Mhm. Ini em, lazimnya, lazimnya di dalam penelitian kualitatif itu menggunakan istilah konteks, Bu. Ya, menggunakan istilah konteks. Jadi bukan tempat penelitian atau setting penelitian. Ya. Jadi diubah menjadi konteks. Jadi konteks Bukan penelitian, research setting ya, Prof ya. ya. Jadi konteks Research penelitian context. yang konteks. Jadi konteks penelitian yang ada di dalam penelitian Ibu itu coba direka-reka lagi gitu Bu ya, sesuai dengan teori konteks. Karena ini masih mengarah kepada setting ya, setting penelitian Ya. gitu. Ya, pada setting penelitian. Lalu Ibu halaman berikutnya di halaman 52 ya, di halaman 52 itu berikutnya. Data source sama textbook source. Halaman 52 itu apa ya? hmm, Fenomena penggunaan buku ya. Mhm. Ya, buku yang digagas Kemdikbud dan buku yang digagas oleh Cambridge itu digunakan di seluruh Indonesia ya, Bu ya. Kalau Ibu Kemendikbud iya, sudah survei Kemendikbud tentang itu?
Kalau Kemendikbud iya, karena itu waktu launchingnya kurikulum Merdeka, kita langsung sekolah-sekolah dikirimin buku itu, soft copy-nya dan hard copy-nya dari pihak kementerian. Sedangkan kalau Ya. Cambridge, tidak semua sekolah, hanya international school saja, tapi pun tidak semua international school menggunakannya. Kebetulan yang Ya. di Sumsel ini, di Sumatera Selatan, satu-satunya international school yang menggunakan kurikulum dual itu hanya SMA Sumsel, dan kebetulan buku yang dipakai kurikulumnya Cambridge, itu Bu. Oh. Ya, coba itu ditulis, Bu. Coba itu ditulis di, di, di sini. Kenapa Ibu menggunakan dua buku itu? Ya, Oke, kenapa oke. Ibu menggunakan Alasannya dua ya, buku? Pak. Ya. Iya, menggunakan dua buku itu karena dua buku itu memang sudah representatif digunakan secara meluas gitu ya, secara meluas Ya, di ya. seluruh Indonesia. Secara Kalau yang meluas di Kemen. seluruh dan ya, meluas di seluruh Indonesia dengan beberapa indikator yang sudah Ibu tulis ya tentunya, Oke, oke, oke. yang Siap. sudah disesuaikan gitu. Kemudian ada kecenderungan Ibu di kualitatif itu bukan menggunakan istilah itu Bu di halaman 53. Di halaman 53 Cuma tiga. ya, itu tidak menggunakan human resources ya Bu ya, tapi partisipan saja sudah cukup Bu. Oke, partisipan Ada saja ya, partisipan Prof. dan Ya. ya partisipan ini kan guru dan siswa gitu ya. Mhm. Partisipan ini hanya teknis saja Bu. Baik, Ini kan baik. Ibu daftarnya atau indikator yang partisipan yang dipilih kan Mhm. ada 62 responden itu kan luar Ya, biasa Bu ya. Itu ini aja apa ditulis halamannya ada di halaman berapa gitu. Listnya. oke. Ya, listnya ada di halaman berapa dan mengapa harus 62. Baik. 62 eh, res- responden atau partisipan ini ya Bu ya. Bukan responden ya Bu ya. Partisipan, 62 partisipan, 62 lebih ke partisipan ya. partisipan. Karena Ya, kalau 60. responden berarti all include, kalau partisipan ini Iya, kayak kalau responden itu kuantitatif. ya, Ya, jadi 62 partisipan. Kalau ya, harus istilahnya harus ajak mengacu pada ya. desain pemilihan desain yang udah Kemudian, oke. Ibu Siap, siap, pilih Prof. gitu ya. Ya, Siap. kalau itu kenapa 62? Apakah karena pengguna buku ini karena seluruh Indonesia, Ibu hitung-hitung jumlah keseluruhan gurunya itu ada sekitar 6.200 gitu. Lalu Enggak gitu, Ibu Pak. Enggak ambil gitu. 10%-nya, Enggak. ya. Lalu Ibu Saya- ambil 10%-nya atau apa? Alasannya kenapa 62 ini? Sebetulnya itu lebih kepada jumlah siswa yang menggunakan buku ini dan guru di SMA Sumsel itu, Prof. Jadi kalau menurut teori itu kan kita tidak, kalau misalkan jumlahnya ribuan kan nggak data besar itu takutnya nanti bias. Jadi saya lebih ke ngambil 20 sampai 30% dari total populasi dijadikan sampel kalau di kuantitatif. Itu kan menurut Nah, itu teori. alasan Nah, itu kenapa nggak ditulis? oke, 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 oke. Iya, Maaf. Oh, itu ditulis ya, ditulis Bu. ya, ya. Oke, Iya, siap. jadi ada alasan. Jadi ada Kenapa argumentasi sekian persen? Oke, yang oke, siap, ilmiah siap. yang terhadap Oke, terhadap pemilihan siap. partisipan, gitu. Oke, Terhadap baik, baik. pemilihan partisipan. Kemudian di eh, pertanyaannya, Bu, ya, contoh Mm-mm. contoh pertanyaannya ada di halaman berapa gitu, Bu? Itu di halaman 56 Bu. Halaman 56. Gimana, kuesioner? Iya, halaman Oh, ditulis 56 di itu halaman kan. berapa? Apa di appendix C kayak gitu kan ya? Kayak saya tulis gitu Ya, ya, Prof ya? memang Ibu hanya tulis di apendik. Apendiknya halaman berapa? Saya cari-cari Oh, susah. Saya cari-cari susah karena tebel ya, banget. ya, ya, ya. Oke, Iya, siap, karena Prof. tebel Siap. banget. Jadi Ya, mohon berapa? apendiknya ini juga harus ada nomor halaman ya, Bu. Ini nggak ada Iya, nomor halamannya, iya. apendiknya. Ada, Ya, Bu. apendiknya tolong. Ada. Di daftar isi Iya, sudah saya apendik. tulis nama halamannya. Tapi memang Iya, seperti yang saya jawab Mem Kasmiani tadi, tidak semua apendik lampiran itu saya masukkan. Karena kalau saya masukkan apendik saya itu ada hampir 29 ya Prof. Safnilia. Terus saya konsul ambil yang core-nya aja kalau kena yang sebenarnya hasil nanti kalau tertutup kita lampirkan semuanya gitu. iya. Sebenarnya Ya, data itu mahal, Bu. Dan data iya, itu milik Ibu. iya, Kekayaan Ibu itu ada di data. Memang tidak perlu semuanya ditampilkan, hanya iya, sampelnya saja. iya. Cuma mohon diberi nomor Siap, apendiknya, siap, siap. nomor halaman. Ditulis Oke, siap. sampelnya saja, tapi Ibu punya
nanti pas ujian tertutup itu memang datanya bisa Ibu bawa semua, cuma yang ditampilkan di apa disertasi ini sampelnya saja, gitu. Oke, siap, Karena siap. data itu milik Ibu, ya itu Oke, siap. kekayaan Ibu, jangan sampai nanti orang bisa mencuri gitu ya, istilahnya gitu ya. Iya, Ya, iya, jadi Prof. ya itu Oke. karena itu nanti bisa Ibu rekayasa menjadi buku, menjadi apa yang disarankan oleh Pak Noy tadi, memberikan masukan-masukan untuk apa desain kurikulumnya, ya, Siap, siap. deep learningnya itu seperti apa, karena Ibu kaya atau punya data yang kaya banget gitu ya. Iya, Jadi siap. itu ya saran saya. Oke. Baik. Berikutnya Ibu di ini interviewnya di halaman Ya, 57. Ya, di lima. halaman 57. Heeh. Halaman 57 itu Bu, interviewnya itu dilakukan melalui Zoom atau melalui luring. Langsung, Kapan? Bu. Tatap muka langsung ke Ya, siswanya. Oh, ditulis. baik-baik. Caranya Iya, ya. tatap Oke. muka langsung. Lalu kalau Betul. tatap muka langsung ada foto gitu kan Bu? Ada. Foto bahkan Ada foto. videonya ada, saya Ya, uploadkan di itu YouTube. dibuat hiperlinknya. Oke, Dibuat siap-siap. hiperlinknya dan dilampirkan juga. Jadi Ini ada. bagusnya Bu, mohon Prof, eh, link YouTube-nya. Terus ini saya masukkan di bab 3 ini atau di bab 4 pada saat kita analisis hasilnya itu interviewnya, Prof, bagusnya. Mohon Sudah masukannya. betul di halaman di bab 3 sudah Ya, betul. oh ya. Ya, dibuat aja linknya di sini interview dilakukan melalui Oke, siap. kegiatan luring. Nah, ada ininya, buktinya gitu. Rekamannya di link Begitu. ini gitu ya, Prof ya. Ya, iya, iya. Oke, siap, 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 Karena siap. kalau dilampirkan semua kan kalau yang berupa video kan agak susah gitu, Bu. Ya, Jadi, betul. Makanya ya saya masukkan buatkan di link aja. YouTube agar bisa diakses. Linknya bisa dilihat di situ. Iya, 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 betul. Betul, Ibu ya, Terima kasih, betul. Prof, masukannya. Ya. Kemudian ini contoh-contoh pertanyaannya ya Bu ya yang ada di halaman Ya, ini 57 ya contoh. Bu. Kalau yang komplitnya ada di appendix, ada Mm-mm. di appendix di Iya, bagian sebentar. Interview. Oh, yang tadi maaf Kak, yang tidak saya lampirkan ada yang tadi saya tunjukkan pada di atas yang Mem Kasmiani tadi di atasnya itu ada di situ pertanyaan-pertanyaan interviewnya ada. iya. Ini hanya Nah, contoh itu random yang saya ambil. iya. Ini kesannya Bu, kesannya, Ah. kesannya Bu ya, kesannya. Ya, Pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan ini apa? Pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka. Nah, kalau betul. memang ibu kan nggak menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendapatkan jawaban terbuka, Iya. tapi ibu apa ya, merancang pertanyaan ini dengan apa ya, dengan membuka peluang jawaban yang sifatnya dengan menggunakan skala Likert. Ya, dek, Bu. Kalau lihat itu Bu, kuesioner Bu, Prof. Kalau ini interview. Kalau kuesioner Ini ada interviewnya ya, interview. interviewnya. Ini interview. Kalau yang Oh, kuesioner itu jadi ada kuesioner, ada kuesioner, ada interview. interview. Betul, betul, Ya, Prof. ada kuesioner. Nah, itu Bu mohon mau ada untuk yang interview yang kuesioner itu mana Bu ya penjelasannya? Kuesionernya ada di sebentar. Di Interview metodologi. ada Saya di belum halaman 56, Prof. Ada di halaman 56, Prof. 56. Iya, ada kan, Prof, di sana? Oh Di iya, iya, 56. iya. Ada, sudah ada. Nah, oke Bu, ini karena ini betul, ini penelitiannya sangat rumit, bagus banget. Penelitiannya sangat rumit, bagus banget. Coba Ibu ketika menuliskan itu Bu, di halaman 55, Iya, kenapa 55? ya, tentang riset instrumen, Heeh. ya, tentang Yes. riset instrumen, itu Ibu misalnya menuliskan akan ada 5 jenis instrumen yang digunakan ya Bu ya. Ya, Kan ada coding 5 jenis instrumen yang questionnaire, digunakan. teacher interview. Nah, Baik, misalnya, siap. Heeh. misalnya ya Bu ya, misalnya ini Ya. eh, coding coding multimodal itu Heeh. pekerjaannya di halaman berapa?
lalu Oh, kuesioner hasilnya. itu ya, Ah. kuesioner itu pekerjaannya di halaman berapa, Oh, interview oke, ada di oke. halaman berapa, Siap, siap, supaya siap. supaya ini apa untuk Yang memperjelas aja. bacanya bisa gampang mencarinya ya, Prof ya. Iya, iya Oke, gitu oke, Bu. siap, Dan siap, dan siap. itu ya dan itu secara keseluruhan Ibu beri alasan mengapa apa lima Oke, siap. lima instrumen itu yang digunakan. Mm-mm. Argumentasinya bagaimana? Eh, Oke, siap, Prof. argumentasinya bagaimana? Kalau ini kan hanya kalau ini baru ditulis berdasarkan kerangka teori yang dibuat gitu ya Bu ya. Ah. Tapi alasan epistemologinya belum. Oh, alasan Alasan epistemologi. epistemologinya belum. Ya. Oke Ibu. Ya, Kemudian di halaman ini Bu, untuk observasi ya Bu ya. Untuk observasi, itu oh, lima kan delapan. menggunakan ya, untuk observasi itu kan Ibu menggunakan catatan lapangan yang Iya, sifatnya betul. deskriptif, Iya. dan reflektif gitu ya Bu ya. Mana barangnya, contohnya di mana. Nah, Dan ini ini kan digunakan untuk, untuk oke, observasi yang seperti apa ya. gitu. Jadi observasi ini, Prof, awalnya saya menganalisis bagaimana sih mereka menggunakan buku itu. Itu sudah saya laksanakan. Saya bahkan masuk kelas melihat bagaimana guru ngajak menggunakan buku tersebut, ya, Prof ya. Nah, Hmm. tetapi untuk di hasil bab empatnya dia tidak terpisah pembahasannya hasil observasi, tapi dia include integrated di dalam kata support saya dalam menjawab dari riset question saya, khususnya riset question nomor 3 dengan 4 itu, Paul, Iya, begitu. ya. Apakah perlu Argumentasi terpisah itu atau gimana? argumentasi epistemologis itu kan argumentasi empiris, Bu. Iya, Nah, ah. coba coba dirancang argumentasi yang sifatnya epistemologis, Oke, ya. Ya, epistemologis ya. dari observasi tadi ya, support Iya. question ya, Yang Prof, ya. Tadi field empiris note, ya. field note-nya. Lalu Ah, barangnya di halaman berapa? oke, Contoh field note-nya itu ada di halaman oke. berapa? Ya. Nanti saya lampirkan. Itu ada. Misalkan di situ di checklist itu siswa atraktif, saya checklist. Nah, itu ya yang dimaksud ya, Prof ya. Kita lampirkan di lampiran begitu ya, Prof ya. Mm-mm. Hmm. Oke, Yang siap, Prof. sifatnya deskriptif dan reflektif. Oke, siap, siap, siap. Ya. Kemudian Ibu, ini Ibu juga ini kan memang kualitatif ya Bu ya. Mm-mm, Kualitatif sehingga dibutuhkan apa triangulasi. Ibu mm-mm. menggunakan apa semacam independent rater gitu ya Bu. Iya, oh, Iya. intercoded. Ah, ya menggunakan independent rater. Ini Ibu tulis di halaman 59. Ya Bu, Mhm. coba dicek Bu. 9. Ya, Ya, saya Ibu menggunakan tulis di intercoder. ya, Ibu tulis di halaman 59. Cuma di sini penjelasan eh, triangulasi ini ke siapa, caranya bagaimana, lalu itu ditulis di halaman berapa itu belum ada penjelasannya. Penjelasan Kalau hasil epistemologisnya. intercodernya ada di bab awal bab 4. Itu kita tuliskan di sini ya, Prof ya. Maksudnya Iya, di hasil halaman intercoder. berapa gitu. Di Oh, halaman begitu. berapa? Di halaman berapa? Lalu alasan-alasan epistemologisnya mengapa menggunakan independent rater orang itu gitu. Oke, oke, siap, siap. Karena kalau penelitian Prof. itu eh, alasannya itu adalah orang yang sudah punya pengalaman pada Ya, ranah bidang ilmu yang sama. Nah, sama dia apakah yang Ibu dia juga? menggunakan gini, Prof. Alasan saya menggunakan kode yang independen yang saya pilih ini, dia juga menggunakan buku tersebut di sekolahnya mengajar. Jadi begitu. Jadi lebih lebih ke apa yang namanya datanya itu atau orangnya itu dia familiar dengan data yang akan kita pakai gitu, Prof. Ya, itu tolong Mm-mm. ditulis Ibu Ditulis di ya, sini Prof kan, ya. iya Oke. nggak ada penjelasannya ya. Oke, Ibu berikutnya itu em, Ibu di ini teknik teknik sudah itu teknik sudah. Lalu em,
Kalau intercoder tadi, Mem, sudah saya tulis di halaman 65, Mem. Prof, maaf, Mm-mm. Prof Dian, tentang mengapa Oh ya, memilih. tentang truth words itu ya. Truth Ya, wordsness, ya. di halaman 65 itu sudah Trustworthiness, saya ya. tulis. Ya, Ya, tapi sama halaman ya, 66. Halaman ya, 66. ya. Nah, tolong itu disambung supaya nampak ada benang merah itu loh, Bu. Oh, Supaya oke, ada oke, benang oke. merah, Ibu Ya, tulis siap. itu independent writer atau triangulasi itu secara rinci saya tulis di halaman 65 di subbab ini gitu. Oh, ya, ya, ya. Pemilihannya atau alasan epistemologisnya di bab Iya, ini supaya siap. nampak bahwa tulisan Ibu antara satu bagian dengan bagian lain itu nampak ada benang merah gitu. Ada Oke, semacam kesinambungan gitu. ya, siap, Prof. Iya, kemudian itu em, ini sudah ada hasilnya bagus banget ya, bagus banget. Lalu etik tentang etik di halaman 69 juga Bu ya, tentang Ya. etik Nah, ya, etik. Ini juga karena penelitian Ibu dilengkapi dengan partisipan dari ya, manusia ya, partisipan dari ya. manusia. Itu Ibu menggunakan etik yang seperti apa menurut teori gitu, Bu. Karena kalau eh, apa ya, etika penelitian dengan menggunakan manusia yang digagas oleh apa eh, apa sih namanya istilahnya kalau di UNIP itu ada yang namanya UPA ya, apa UPA atau apa ya, apa atau semacam pusat studi gitu ya, pusat studi. Nah, tapi kalau Ibu ini kan karena ini disertasi misalnya, ya, karena ini disertasi lalu solusinya seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Budi kemarin kan bisa saja Ibu menggunakan apa izin penelitian misalnya dari Prodi misalnya, izin penelitian dari Prodi. Sudah saya tulis, Prof, di sini Heeh. formal research permission from the relevant institution and the school di Ya, halaman tapi 6. itu mengacu ke halaman berapanya belum ada Ibu. Di appendix halaman berapa itu belum ada. Oh, iya, iya, iya. Berarti Ya. eh, tulis permission tulis appendix C, appendix sekian, surat izin penelitian, bahkan surat balasan dari SMA sana. Kita tulis di appendix itu ya, Prof, ya. Ya, Paham, ya, paham, paham, supaya paham. sambung menyambung Oke, ininya siap, siap. informasinya ya, sambung Oke. menyambung. Informasinya bisa sambung menyambung. Mm-mm. Lalu di ini Bu, di di bab 4 ya, di bab 4 Ibu kan menemukan bahwa nampaknya Ibu kan meneliti atau menganalisis menganalisis atau analisis isi ini dari 4 kriteria ya, menurut menurut Van Leeuwen ya Bu ya, menggunakan teori visual atau tata bahasa visualnya Van Leeuwen. Nah itu salah satunya adalah yang ditulis di halaman 113. Sudah ketemu Bu? 113. Iya, Ya, Bu. 113. Ya, Prof. Mm-mm. Yang ditulis yang Ibu tulis di halaman 113 itu kan itu nampaknya mengkonstruksi apa ya, mengkonstruksi cara berpikir kritis, ya, cara berpikir kritis dan cara berpikir selain cara berpikir kritis dan cara berpikir evaluatif siswa yang termasuk pada level tertinggi gitu ya. Nah, itu caranya atau untuk membuktikan hal itu bagaimana caranya itu? Maksudnya, Prof, yang di bab Datanya 4 tadi. bagaimana? Ibu kan mengatakan bahwa temuannya salah satunya adalah di tayangan tadi juga Ibu tulis itu Mm-mm. bahwa multimodal itu juga membantu siswa Oh, untuk paham, bisa paham. berpikir kritis dan Ya, berpikir ya. evaluatif atau berpikir hot itu ya, berpikir hot itu. Datanya ini dari kuesioner, Mem. Prof. Jadi dari representational meaning nanti, jadi dia termasuk dalam 7 sub pertanyaan dari kuesioner. Nah, dari situ muncul dampak bahwa pertanyaan yang berupa konstruktif pedagogik and ideological word ini muncul di jawaban siswa itu. Maka saya tulislah seperti ini dan contohnya ada di halaman 114 itu. Gitu, Prof. Ya, Jadi
Iya Bu, Eh, iya. Tapi di ibu kan apa? Ibu kan analisis multimodal gitu ya, yang dilengkapi dengan eh, persepsi gitu ya. Nah, eh. analisis analisis multimodal atau data multimodal yang mana yang bisa menunjukkan bahwa eh, data visual yang ibu teliti itu juga akan mampu meningkatkan daya kritis atau daya evaluatif atau kemampuan berpikir hot siswa gitu. Itu bagaimana cara menunjukkannya? Selain dari persepsi siswa dan guru, tapi dari analisis multimodalnya. Kalau dari persepsi guru dan siswa, Multimodalnya, oke, kita bisa paham gitu ya. Tapi dari ya. analisis multimodalnya itu yang mana? Kalau di sini, Prof, kebetulan dalam disertasi ini purely berdasarkan kuesioner sama interview. Nah, kalau kita pengen tahu apakah betul dia data, apakah betul siswa nanti menjadi kritis, apakah dia menjadi lebih lebih tertarik belajar dengan ada efeknya, makanya saya masukkan di dalam di dalam implikasi saya. Itu ke depannya penelitian berikutnya mestinya bisa melihat itu. Misalkan dengan adanya multimodal ini, performance siswa itu meningkat gitu loh. Ada riset lebih lanjut tentang ini. Nah, di sini saya hanya pure berdasarkan hasil interview dan kuesioner saja, Prof. Mungkin Prof ada masukan untuk saya biar lebih bagus lagi. Ya, enggak, saya kira itu Bu, mohon diperhatikan saja. Oh, Tolong baik. dipikir lagi. Ya, tolong Oke, dipikir siap, lagi. siap, Prof, siap, Prof. Ya, terima kasih. Cukup Prof. Safnil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih banyak, warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Dian, Tadi masukannya. Pak Nurmanza, silakan tadi terputus. Ya, Pak, mohon maaf tadi Ya. saya nggak melihat charger nih, habis baterainya Oh, tiba-tiba. Oh, makanya ya, menghilang. silakan, silakan. Iya, langsung hilang. Ya, saya menambahkan sedikit ya, Bu Rismar, mungkin di bagian Boleh, boleh. pembahasan Banyak nanti nggak di apa-apa juga, Pak ya Noh. di Oke, bagian baik ya. pembahasan nanti lebih menekankan analisis kritis ya, Bu ya. Jadi mengapa perbedaan Pembahasan. multimodal tersebut bisa terjadi kan? Sebentar kok, sebentar. Pembahasan berarti lebih kritis ya. Ya, kalau Ibu Oke. sebenarnya ada wawancara, sebenarnya bisa wawancara dengan yang menciptakan produk itu kalau di analisis wacana kritis ya. Itu kalau analisis wacana kritis Norman Verloc dia melihat bagaimana produksi teks itu Mm-mm. gitu. Jadi desain kurikulumnya itu yang tujuannya itu apa? Gitu kan sebenarnya kan. Terus bagaimana implikasi terhadap pembelajaran IFL, kontribusi konseptual yang ya dihasilkan terhadap pengembangan teori multimodal seperti apa ya? Pembelajaran IRL-nya ya, implikasinya ya, Pak ya. Ya, Oke. dan karena ini analisis ibu ini analisis utamanya sebenarnya analisis isi sebenarnya ini kan. Nanti Ya, ke konten analisis. analisis konten. Tadi yang ditanyakan Ya. Bu Dian, seperti apa sih pengaruh multimodal? Sebenarnya itu bisa Ibu jawab ketika menganalisis multimodal itu, Bu. Kalau Ibu Mm-mm. kuat teorinya, jadi Ibu harus kuat teorinya ketika menganalisis. Oh, ternyata secara multimodal, ya teks gitu ya, visual, audiovisual itu ketika di apa misalnya dimasukkan di bagian misalnya tahap kalau pedagogi genre memahami, nah, berarti nanti dampaknya berarti membuat siswa paham gitu. Nanti Hmm. pada tahap misalnya apa apa pemodelan gitu kan. Nah, mereka DCOT, berpikir implementasi kritis teks. melalui proses pemodelan. Pemodelan itu dibantu dengan multimodal tadi gitu, Bu. Itu Hmm. sebenarnya teori itu harus Ibu perkuat. Kemudian ketika Oke. misalnya joint construction, ada tidak kegiatan joint construction melalui multimodal, menggunakan Mm-mm. multimodal itu. Sehingga dengan joint construction itu melatih ya berpikir kritis, kemandirian, collaboration gitu nah. Dan itu dimasukkan di bab Itu. 4 gitu ya, Pak Noah ya? Iya, bahkan itu sebenarnya Ibu rekonstruksi teori Ibu di multimodal itu. Jadi multimodal misalnya teks bahwa jadi teori Ibu jangan terpisah. Kalau Ibu terpisah-pisah multimodal itu nggak dapet itu. Oh, jadi saya Jadi harus membangun lagi di bab iya, 2 itu ya, ya Prof ya. iya Ya Pak Noah bab ya, dua di itu bab 2 saya dibangun bangun semua lagi. multimodal itu akan Dikaitkan dengan mendukung Sankre. desain kurikulum ya.
kurikulum itu tujuannya. Karena tadi yang saya bilang memang kalau buku-buku teks di Indonesia kan rata-rata buku teks yang hanya ceramah dan penugasan gitu. Apakah Cambridge ini seperti ini gitu kan? Kan latihan-latihan lebih banyak ceramah terus latihan gitu kan tujuannya kan. Bukan untuk pedagogik kan sebenarnya itu intinya kan sebenarnya. Jadi keterampilan dalam melatih kemampuan bahasa Inggris saja. Oke, Dok. Jadi tadi benar juga triangulasi ya Bu ya. Ya, Walaupun triangulasi Ibu tadi ada kuesioner itu yang bikin saya agak riweuh ya. Kalau di Creswell itu agak riweuh karena Ibu menggunakan data-data kuantitatif itu. kuantitatif. Kalau mau triangulasi kualitatif itu pasti ada dokumentasi, ya, apa namanya, observasi, Pasti wawancara. wawancara. Tiba-tiba ada kuesioner. Nah, itu sebenarnya Ya, data yang mendukung sebagian bagian dari kuantitatif karena tidak cukup dengan kualitatif gitu. Sebenarnya ya, itu mahzabnya campuran mixed method sebenarnya. Dia tidak puas gitu Creswell. dengan hasil Ya, kualitatif. Sama juga dulu cost positivistik apa positivistik kan kuantitatif positivisme. dia Ya, ya kemudian ada positif dia post tidak positivism. iya tidak puas dengan hasil kuantitatif akhirnya lahirlah kualitatif. Kualitatif Kualitatif. nggak puas, kuantitatif kualitatif Mixed lahirlah method. yang disebut mixed method. Walaupun ada beberapa buku yang menyatakan bahwa mixed method itu harus yang uji coba gitu, eksperimen. Nah, Sebenarnya tidak itulah juga. kemarin, Kalau kemarin Creswell yang tidak, saya ada takut kemarin itu mau nulis mixed ya method. tidak, Karena setelah saya bukan. baca ini Jadi lagi, mixed ternyata method tidak kayaknya bisa. bisa. Kalau di Creswell bisa, Ya, itu yang. Creswell. Ya. Saya kira itu Bu ya. Terima Ya, kasih Prof. terima Samir. kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi Noe. wabarakatuh ya. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Noi, Pak Noi. Boris Mar, ini Ya, nampaknya Prof. yang menjadi persoalan utama disertasi ini adalah apakah ini komparatif atau tidak. Yang banyak ditanyakan ya. Nah, kalau tidak komparatif, dulu kekhawatiran ini mengulangi penelitian yang sudah ada. Dahulu. Ya kan, sudah banyak yang diteliti yang tidak komparatif. Sehingga dicarilah comparisonnya. Ya. Tetapi Bu Rismar kesulitan mencari yang seimbang antara buku yang dipakai di Indonesia dan yang dipakai yang ditulis oleh orang Indonesia dan yang ditulis oleh orang asing. Nah, ini yang persoalan utama. Ya. Nah, lalu ditemukanlah buku Cambridge ya. Ya, Itu ada di bagi metode itu. Nah, cuma kurang ini ya dijelaskan alasannya Prof yang bagaimana kurang. menetralisir perbedaan buku ini yang Dignas itu dua buku dan yang Cambridge satu buku. internasional itu satu buku. Walaupun dua buku dan satu buku itu dalam perbandingan apa jumlah bab apa jumlah halaman itu seimbang ya. Nah, itu yang perlu dijelaskan itu. Mengapa hanya Ya, satu buku dari luar dan dua buku dari dalam ya. Lalu dalam analisisnya perlu normalisasi apa ukurannya. Ya, apakah analisisnya per bab? Kalau volumenya tidak sama, nanti hasilnya tidak sama, pasti. ya. Mm-mm. Jadi normalisasi data. Ya. Mm-mm. Apa ukurannya nanti keseimbangan dari buku ini? Misalnya tipe di sini kan ada data frekuensi ya, Ya, pakai frekuensi Prof. ya Jadi kalau pakai tipe dan frekuensi dia fungsi. walaupun lebih banyak, dia tetap Ya, hitungannya persentase. jadi bukunya tebal, pasti frekuensinya banyak. Bukunya Iya, tipis, jadi frekuensinya sedikit. frekuensi sedikit. Cuman kita Nah, persentase jadi kan Prof. ya itu dinormalisasi Ya, ya. Nah, apakah per bab atau per
Bapak per 10 multimodal elements atau bagaimana, sehingga perbandingannya tidak langsung, ya, dinetralkan dulu, ya. Lalu yang kedua yang juga jadi masalah tadi adalah research question yang nomor 3. How well are multimodal element presented in selected textbook in supporting meaning making and learning processes? Ada enggak datanya yang sudah menjawab pertanyaan ini? Excuse me. Apakah Data yang pertanyaan ini Howell sudah itu kan terjawab? berdasarkan angket kok. Howell itu kita dapat datanya Angket itu berdasarkan yang keempat. Nah, enggak, yang keempat interview dia, gabungan interview, Prof. Tapi kalau yang ketiga nih, Viuli kita gitu. menggunakan berdasarkan angket. Kalau begitu ya ini direvisi pertanyaannya. Ya. Oh, Yang ya, satu Prof. ini ditanyakan, angket itu siapa yang mengisi? Siswa dan Siswa. guru. Oh, Guru kedua-duanya. juga. Iya, Ya, jadi kan angket itu kan perception. ya. Ya. Jadi yang keempat itu apa? Interview ya? Interview dengan siapa? Interview dengan siswa dan guru. Siswa dan guru. Nah, jadi Ya. bedanya 3 dengan 4 apa? Kalau 3 itu dia purely pakai angket dari 7 dimensi pertanyaan Crespan One, sedangkan interview juga cuman dia lebih kepada persepsinya saja. Kalau Howell itu misalkan dia menjawab Prof ya, di buku Kemendikbud ini begini, lebih dominan multimodalnya, dia lebih ke 7 dimensi 3 fungsi. Jadi 3 itu yang kita angkat di kuesioner. Ya, kalau Gitu. disederhanakan saja bagaimana? Satu, yang nomor 3 itu ditanyakan ke siswa, ya, how do students perceive, ya, the Oh, multimodal elements yang in the, keempat itu teachers. siswa yang sama ditanyakan ini buku yang berbeda, gimana? Iya, siswa yang sama tuh kita tanyakan juga ke Mendikbudnya, kita tanyakan juga apa namanya Cambridge ya, karena mereka menggunakan Dia 2 kan buku tidak itu. menggunakan buku itu, yang menggunakan buku Cambridge kan tidak menggunakan buku Kemendikbud, Pakai, Prof. pakai juga. Pakai, pakai di waktu Jadi yang dua-duanya, bersamaan. Jadi, dua-duanya dipakai. ya, Guru jadi, juga begitu. ya, Gurunya ya, sama. menggunakan kedua-duanya. Iya, betul. Oke, begitu ya. Yang satu yang Teachers. angket dari siswa, ya. Yang satu wawancara dengan guru, sudah gitu aja. Ya. Oke, angkat untuk siswa, Supaya tidak wawancara campur untuk aduk guru dia ya, Prof 3 ya. dan 4 ini. Oke, Jadi siap, nanti Prof. pertanyaannya, how do students perceive the use of multimodal elements in the two textbooks? Nah, yang kedua baru Oh, how do the teachers. Jadi supaya oke, tidak oke, campur aduk antara guru dan siswa, ya. Jadi tidak how well, karena kalau how well ini memang harus ada kriterianya, oke, penilaiannya, ya. oke, oke, siap, Prof, siap, Prof. Oke, yang berikutnya ini operational definition. Itu multimodality atau multimodal element? Karena di judulnya itu multimodal element. Multimodal elemen. Elemen ya. Nah, jadi nanti Ya. didefinisikan multimodal elemen saja. Ya. Maaf, Oke, kedengaran nggak suara lanjut. saya? Hujan Gimana? lebat banget. Kedengaran nggak suara saya? Hujan lebat sekali ya. Kedengaran, Oh, halo? kedengaran. Ya, Oke, jelas. oke. Jelas ya. Nah, berikutnya memang di review of related studies ini kurang argumentatif, ya, kurang kritikal. Ya. Jadi di setiap paragraf di bagian bawahnya itu perlu dikomentari secara kritis, ya, temuan penelitian yang kita rujuk. Nah, di sini Oke. saya temukan kebanyakan research gap-nya itu hanya satu tipe, ya, remain limited, ya, limitation Oke. itu tipe 2. Ya. Ya, Nah, ya, kalau ya, tipe betul. 2 itu kurang kritis. Naikkan ke tipe 3, apa kelemahannya? Atau tipe 4, bagaimana temuan satu penelitian dengan temuan yang lain? Ya, konsisten Oh, atau tidak lebih ke konsisten? kritisi ya, Prof ya. Ya. Bandingkan antara temuan itu.
Nah, sehingga research gap-nya tidak lagi tipe 1, 2, sudah tipe 3 dan 4 itu. Siap, 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 siap. Oke. Nah, ya, ini lebih argumentatif ya. Nah, lalu Siap, di Prof. metode tadi ya, oke, sudah ya. Penjelasan pemilihan tadi ya, Ya, itu Prof. kuncinya, argumennya itu apa? Pemilihan itu. Ya, siap, siap. Sebab kalau tidak dijelaskan dengan meyakinkan, dianggap ini subjektif, ya, Mhm. di pemilihannya tidak benar gitu. Oke, nah di discussion, ya, discussion ini kita harus merujuk kepada research question, Ya, ya. Jadi misalnya multimodal types, the finding indicate that the visual and verbal representation in both textbooks are not merely complementary elements. Nah, ini kan ragu lagi. Kalau memang membandingkan, kita langsung aja merujuk kepada perbandingannya. Ya. oh, Apa yang mau ditanyakan what types atau what is the difference? different. Oh, iya, ya. Kalau what types tidak usah dibandingkan. Tapi kalau mau membandingkan, what is the difference? Nah, kan gitu. Langsung ke situ. Nah, Oh, kalau dia berbeda, ya mengapa berbeda? Kan itu diskusinya. iya ya. Jadi agak membingungkan. Ini mau membandingkan atau tidak? Makanya Pak Noe menyarankan tidak usah dibandingkan. Ya. Nah, Tapi itu kok masih kalau masih tidak usah membingungkan ya. dibandingkan, bagaimana Bandingkan atau tidak? dengan Nah, gitu. uh, Tapi uh, karena research gap-nya memang ingin membandingkan, membandingkan? karena penelitian sebelumnya yang sudah banyak itu tidak membandingkan, ya langsung uh, bandingkan. Oh, ya, 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 ya. Hmm. Siap, Karena siap, siap. itulah novelty-nya membandingkan itu. Kalau Hmm, karakteristiknya, feature-nya, ya itu sudah diteliti orang. iya, betul. Kita Ya, bandingnya itu yang yang belum. belum itu yang membandingkan langsung saja membandingkan. Apa perbedaannya? Kan asumsi Hmm, awalnya kan buku yang ditulis oleh orang asing itu diduga lebih lebih diduga baik, lebih banyak, lebih multimodal tepat multimodal elementsnya dibandingkan dengan buku lokal. yang ditulis oleh orang Indonesia. Kan itu asumsi awal ya. Ya, asumsi Nah, itu awal yang ya. ingin dilihat. Iya apa tidak gitu. Jadi langsung Oke. saja bandingkan kalau memang mau dari awal mau membandingkan. Jadi jangan di di apa seakan-akan tidak membandingkan gitu. Nah, jadi di Tapi setiap kalau dalam research question datanya, itu dat- maaf Pak, dalam data statistik saya memang sudah membandingkan sebetulnya Pak. Cuman ya, penjabarannya ya kalau ini belum ya. Ya. ya, ya masih membingungkan ini membandingkan apa tidak gitu. Ya, membandingkan. Ya, ada data yang dibandingkan, ada yang tidak. Nah, kalau memang di setiap research questionnya itu memang membandingkan, yang membandingkan saja disajikan. Oke, siap, siap. Itu yang ingin ditonjolkan. Karena Ya, research betul. gap-nya itu. Membandingkan. Nah, mengapa harus dibandingkan? Kan ini perlu diperkuat juga ya di literature review-nya harus diperkuat juga. Ya. Terus mengapa dia itu nanti berbeda? Kalau dalam perbandingan itu juga dikasih teorinya ya, Prof Itu ya? yang dibahas. Itu yang dibahas. Mengapa berbeda? Hmm, hmm, hmm. Apakah karena kurikulumnya yang berbeda? Apa Hmm, karena eh, readership? Ya. Tujuan penulisan buku ini, kalau buku Indonesia kan apa, intended readers-nya kan orang Indonesia. aha, Kalau buku Cambridge, intended readers-nya nasional. internasional, tidak hanya Indonesia kan? Iya, betul. Nah, ya itu kemungkinan penyebabnya perbedaan itu. Atau Oh, karena ya. faktor lain, faktor penulisnya. Penulisnya mungkin Cambridge itu lebih profesional. Ya. Penerbitnya juga begitu.
Di Indonesia masih muda-muda, ya, masih latihan. Nah, itu kemungkinan-kemungkinan kalau memang berbeda. Dan kalau sama juga begitu, mengapa sama? Iya, iya, iya. Jadi kalau sama ya ngapain orang Indonesia menggunakan buku Cambridge dari aspek multimodal. Nah, ya. Modal ya. Jadi lebih Siap, siap. fokus ya. Kalau memang mau membandingkan, semuanya itu Bandingkan saja. comparison. Bandingkan. Yes, siap. Dan itulah novelty-nya. Ya. Oke. Kalau tidak membandingkan, nah harus mencari mana yang belum diteliti orang. Kan ini sudah banyak diteliti ini. Ya. Ya, yang Comparison-nya itu textbook Prof ini sudah pentingnya. banyak diteliti. Nah, yang belum tadi yang membandingkan itu. Nah, itu yang harus ditonjolkan dan dipertahankan, dibahas. Ya, ya. Artinya Prof lebih ke langsung ke komparatif sintesisnya ya Prof ya. Komparatifnya, iya. Iya, Itu betul. yang disajikan dan itu yang dibahas. Ya, Siap, sebelum siap. itu yang diberi alasan mengapa membandingkan. Nah, tadi Prof. Heri menanyakan juga mengapa membandingkan yang tidak sebanding. Nah, itu ya. Yang tidak seimbang itu perlu dinormalisasikan apa ukurannya. Nah, kalau frekuensi saja ya jelas yang lebih tebal, yang lebih banyak halamannya, babnya lebih banyak temuannya. Ya, dinormalisasi ya. Unit analisisnya apa tadi? Chapter atau halaman atau Apa apa? multimodal? Ya, oke. Oke, siap Prof. Oke, Bu Risma, ya. Ya, ini Siap revisi. nanti kita ini masukan dari penguji ya untuk memperbaiki disertasi ya. Oke. Ya, makasih banyak Mungkin Prof. ada tambahan dari Prof. Heri masih ada? Kalau ada, Bukas, Pak Noe, Prof. lagi ini sholat mungkin ya, karena waktu sholat. Nah, Ya. Cukup, Prof, ya. Ya, Nanti masalah. secara tertulis nanti akan diberikan oleh Prof. Heri. ya, Bukas ada? nanti saya Pak Noe kumpul, ada? saya ambil. Cukup, Prof. Cukup, Prof. Terima kasih, Cukup. Prof. Ya. Pak Bu Dian? Bu Dian ada? Ada, Prof. Cukup. Cukup ya. Oke, alhamdulillah ya banyak masukan. Ini pertanda baik ya. Kalau banyak masukan itu tandanya sudah banyak yang bisa dipedomani, perlu dikritisi. Ya. Kalau tulisannya masih sedikit, tentu tidak banyak masukan ya. Ya. Dan ini juga tanda bahwa ini sesuatu yang menarik. Nah, ya itu ciri-cirinya Makasih ya. Prof. Mudah-mudahan ini jauh lebih baik ya untuk Amin. tahap-tahap berikutnya ya, ujian tertutup Amin. dan insya Allah terbuka ya. Waktunya masih Amin. longgar ya, jangan terburu-buru. Ya, do your best ya, Thank ya you. to Siap, siap, siap. produce the best result. Oke, demikian ya Bapak Ibu seminar hasil Bu Risma Riansi. Ya, terima kasih banyak Bu Risma. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak Prof. Sapnil yang udah getol banget bimbingnya. Juga Prof. Bian bimbingnya luar biasa getol. Sampai saya kayak terkicir-kicir, terbirit-birit, dikejar-kejar. Tapi itu saya suka, Prof. Dengan begitu saya kayak dipush-push harus kerja. Kalau nggak gitu terlena nanti. Terima kasih banyak juga Pak Noe, Bu Kasmiani, yang sempat saya salah lihat akhirnya tadi Mem Wisma, sama Prof. Heri, Prof. makasih. Heri. Dan teman-teman semuanya. Ayo nyusul yang lainnya. Terima kasih banyak. Amin. Ya. Oke, demikian kita sudahi acara seminar hasil ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Pamit dulu, Terima Prof. kasih Sapnil. banyak. Bapak Oke, Ibu, izin Oke. selamat izin Bu nih Risma Pak. ya. Mau Berkas ya. sholat. Oke, Oke, terima selamat Bu kasih. Risma.